Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa Anjani dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tingkat 2 semester 4 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video ini saya akan membahas materi mengenai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Ada 2 poin yang ingin disampaikan mengenai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Yang pertama yaitu potensi manusia, yaitu jasmani dan rohani dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua, rambu-rambu pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dalam Al-Quran. Poin pertama yaitu potensi manusia atau jasmani dan rohani dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Menurut Jalaluddin, ada 3 potensi dari manusia yang dimiliki oleh manusia, yaitu yang pertama, potensi ruh, yaitu potensi manusia untuk bertauhid, yang mana merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua yaitu jasmani atau fisik, yang mencakup konstitusi biokimia yang secara materi ada di dalam tubuh. Yang ketiga yaitu rohaniah atau berupa konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia mempunyai 4 kekuatan potensi, yaitu 1. Kolbi, yaitu merupakan suatu unsur yang halus berasal dari alam ketuhanan yang berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberi beban, disiksa, dicaci yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Yang kedua yaitu ruh, yaitu sesuatu yang halus yang berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu dan merasa. Ruh juga memiliki kekuatan yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Yang ketiga itu nafs, yaitu kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia. Yang terakhir, yang keempat yaitu akli, yaitu pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Maka akal ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya di dalam hati. Menurut Jalaluddin dan Usman Said, secara garis besar manusia memiliki 4 potensi dasar. Yang pertama, hidayah algoriziyah atau naluri, yaitu kecenderungan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Yang kedua, yaitu hidayah al-hisiyah atau indrawi, yaitu kesempurnaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu hidayah al-akiliyah atau akal, yaitu bahwa manusia merupakan makhluk yang dapat dididik dan mendidik. Yang terakhir keempat, hidayah diniyah, yaitu bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai potensi dasar untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua yaitu rambu-rambu pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dalam Al-Qur'an. Ilmu pengetahuan teknologi dan segala hasilnya dapat diterima oleh masyarakat Islam, yang manakala bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jika penggunaan hasil ilmu pengetahuan teknologi itu akan melainkan seseorang dari dzikir dan tafakur, serta mengantarkan kepada rusaknya nilai-nilai kemanusiaan, maka bukan hasil teknologinya yang ditolak, melainkan manusianya yang harus diperingatkan dan diarahkan dalam menggunakan teknologi. Adapun tentang seni, dalam teori ekspresi disebutkan bahwa art is an expression of human feeling, adalah suatu pengungkapan perasaan manusia. Seni merupakan ekspresi jiwa seseorang, dan hasil ekspresi jiwa tersebut berkembang menjadi bagian dan budaya manusia. Seni identik dengan keindahan yang hakiki identik dengan kebenaran, dan keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu keabadian. Dan seni yang lepas dari nilai-nilai ketuhanan tidak akan abadi, karena ukurannya adalah hawa nafsu, bukan akal budi. Islam sebagai agama yang mengandung ajaran akidah, akhlak, dan syariah, yang senantiasa mengukur segala sesuatu atau benda-benda, karya seni, dan aktivitas dengan pengembangan atau pertimbangan-pertimbangan ketiga aspek tersebut. Oleh karenanya, seni yang bertentangan atau merusak akidah, syariat, dan akhlak tidak akan diakui sebagai sesuatu yang bernilai seni. Dalam perspektif Islam,
Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan pengembangan potensi manusia yang telah diberikan oleh Allah berupa akal dan budi. Prestasi gemilang dalam pengembangan iptek pada hakikatnya tidak lebih dan sekedar menemukan bagaimana proses sunatullah yang terjadi di alam semesta ini, dan untuk bukan merancang atau menciptakan hukum yang harus di luar dari sunatullah atau hukum alam atau hukum Allah. Kandungan surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab berfirman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar menggambarkan ayat ini sebagai berikut. Ayat ini menegaskan sekali lagi hasil usaha itu yang nyata, yang konkret, yaitu kamu menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan manusia di dunia ini, yang dijelaskan sekali lagi bahwa kamu mencapai derajat yang demikian tinggi sebaik-baik umat karena kamu memenuhi ketiga syariat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan iman kepada Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.